Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Dwi Nuraini dengan NIM 212410101088 dari kelas Praktikum Jaringan Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada UTS Jarkom nomor 1 hingga nomor 10. Baik, seperti ini soal Jarkom satu, yaitu kita diminta untuk mengubah bilangan serta bilangan heksadesimal. Yang nomor pertama pada A10, bilangan desimal itu merupakan bilangan dengan basis 10 dan kita diminta untuk mengubah ke bilangan biner, di mana bilangan biner tersebut merupakan bilangan berbasis 2. 180 diubah ke bilangan biner adalah 1011101000. Jadi untuk cara mengubahnya ini melalui pembagian oleh angka 2. Jadi 180 dibagi angka 2. Apabila terdapat angka yang tersisa, maka sisanya ditulis 1, dan apabila habis dibagi 2, maka ditulis 0. Dan untuk pembacaannya dibaca dari bawah, hingga menghasilkan bilangan biner 1011101000. Selanjutnya, yang B, yaitu kita mengubah bilangan desimal 190 ke bilangan oktal yang merupakan bilangan berbasis 8. Untuk cara mengubahnya ini sama seperti bilangan biner, tapi kita perlu membaginya dengan angka 8. Jadi 190 dibagi dengan angka 8. Untuk sisanya, kita apabila terdapat sisa, kita tulis sisanya berapa. Sedangkan apabila tidak terdapat sisa, kita tulis 0. Untuk yang paling terakhir, apabila sudah bisa dibagi 8, maka hasil sisa yang terakhir yang ditaruh di paling bawah. Setelah itu pembacaannya dimulai dari bawah ke atas. Maka untuk pengubahan bilangan desimal ke bilangan oktal, bilangan desimal 190 diubah ke bilangan oktal menjadi 276. Selanjutnya, yang C yaitu mengubah bilangan desimal 200 ke bilangan heksadesimal, dan sama seperti sebelumnya, yaitu dengan melakukan pembagian dengan angka 16. Jadi, apabila terdapat sisa, kita tulis sisanya. Dan untuk bagian yang paling bawah atau yang paling terakhir, apabila sudah tidak bisa dibagi dengan 16 lagi, maka kita tulis sisa yang paling terakhir, lalu pembacaannya dibaca dari bawah. Maka menghasilkan C8. C ini merupakan angka 13 pada bilangan heksadesimal, serta 8. Jadi hasilnya C8. Untuk pengkonversian bilangan desimal 200 ke bilangan heksadesimal, hasilnya yaitu C8. Selanjutnya yaitu pada nomor 2, ini bilangan 3 AB, jadi ini bilangan heksadesimal, kita ubah ke bilangan oktal. 3 AB ini merupakan heksadesimal, lalu apabila diubah ke bilangan oktal, 653. Selanjutnya pada nomor 3, ini bilangan oktal diubah ke bilangan heksadesimal. Jadi karena bilangan heksadesimal ini merupakan bilangan yang berbasis 16, maka hasilnya yaitu 91. Kurang lebih cara pengerjaannya sama dengan yang saya jelaskan pada nomor 1. Untuk soal nomor 4, sebutkan fungsi kabel-kabel berikut. Jadi di sini terdapat 3 kabel yang sudah saya jelaskan fungsinya, serta ada nama kabelnya. Yang A ini adalah kabel automatically choose connection type, di mana kabel ini tuh berfungsi untuk memilih kabel secara otomatis yang cocok untuk menghubungkan dua device. Yang B ini adalah kabel straight, di mana kabel ini tuh berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Sebagai contoh, kita untuk menghubungkan switch dengan PC. Dan yang C ini adalah kabel crossover yang berfungsi untuk menghubungkan dua device yang sama. Sebagai contoh yaitu untuk menghubungkan PC dengan PC. Jadi ini merupakan fungsi dari kabel automatic choose connection type, kabel straight, dan kabel cross. Ini kita diminta. Baik, selanjutnya pada soal nomor 5, kita diminta untuk menyebutkan fungsi dari kabel straight. Berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, jadi kabel straight ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contohnya apabila kita ingin menghubungkan PC dengan switch, serta bisa juga apabila kita ingin menghubungkan switch dengan router. Selanjutnya ke soal nomor 6, yaitu apakah perintah untuk mengaktifkan switch. Di sini terdapat screenshot foto yang sudah saya lakukan dalam pengerjaan di Cisco untuk mengaktifkan switch. Jadi di sini ini apabila kita ingin mengaktifkan switch itu, kita perlu mengenable switch-nya terlebih dahulu, maka switch akan dapat diaktifkan.
Selanjutnya itu kita menuju pada soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini kita diminta untuk menyebutkan apa fungsi dari line konsol 0. Jadi berdasarkan yang saya ketahui, line konsol ini itu berfungsi untuk mengkonfigurasi switch yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja. Nah, selain untuk mengkonfigurasi switch ini, melalui line konsol 0 kita juga dapat memberikan password untuk mengamankan switch agar tidak dikonfigurasi oleh orang lain. Selanjutnya itu soal nomor 8. Bagaimana cara mengubah password dari konsol? Nah, cara mengubah password dari konsol ini berdasarkan pekerjaan saya ini dengan pertama kita switch enable-nya dulu, aktifkan enable-nya dulu, lalu kita switch config line konsol 0. Setelah itu kita masukkan password yang ingin kita buat di sini utsjarcom contohnya, lalu kita login dan exit. Maka di sini password-nya itu akan otomatis terubah dari konsolnya. Selanjutnya itu soal nomor 9. Kabel apa yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation? Nah, kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation itu adalah kabel jaringan. Selanjutnya, pada soal nomor 10, saya akan mengerjakan dengan merecord pada Cisco-nya secara langsung. Baik, di sini saya akan mulai mengerjakan soal yang nomor 10. Pertama, di sini kita masukkan user profile-nya terlebih dahulu. Saya masukkan nama NIM saya, Astidi Nuraini, 2124101088. Lalu setelah itu, di sini kita baca perintahnya. Jadi untuk PC-nya sudah mendapat IP-nya, subnet mask, dan default gateway-nya. Ubah menjadi hostname S0, S1, dan S2, lalu memberi banner emoticnya utsjarcom. Di sini saya akan mulai untuk konfigurasi switch 0 yang terlebih dahulu. Konfigurasi terlebih dahulu pada switch 0, enable conf hostname S0, masukkan passwordnya utsjarcom. Maaf, sebelum kita masukkan password, kita masukkan banner emotid terlebih dahulu. Tulis personel only. Banner emotid lalu masukkan line konsol 0. Selanjutnya baru kita masukkan passwordnya utsjarcom. Setelah itu login, exit, masukkan secret rahasia untuk ke privilege-nya tadi dengan enable secret rahasia. Setelah itu kita exit, dan jangan lupa di save dengan copy running config startup config. Nah, setelah itu tinggal kita exit, cek apabila kita sudah disuruh untuk memasukkan passwordnya. Kita coba untuk masukkan passwordnya, bisa ke switch selanjutnya, konfigurasi switch selanjutnya. Sini kita konfigurasi yang switch 1. Untuk konfigurasi switch 1 dan switch 2, pengerjaannya sama dengan mengkonfigurasi switch 0, hanya kita mengubah hostname-nya saja. Apabila switch 1, ubah hostname jadi S1, switch 2, ubah hostname jadi S2. Untuk banner emotid-nya sama dan password-nya sama. Pengerjaannya sama, kita hanya mengubah hostname-nya saja.
Baik, setelah semua switch-nya dikonfigurasi, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi PC-nya. Jadi di sini untuk konfigurasi PC-nya sudah tersedia IP-nya, default-nya, dan subnet mask-nya. Di sini masih. Desktop, IP connection-nya dari PC 0, lalu default gateway-nya 1.1. Hal yang sama seperti ini kita lakukan terus-menerus hingga ke PC ke-8. Baik, setelah semua PC-nya dikonfigurasi seperti ini, maka di sini kita bisa lihat apakah pekerjaan kita sudah selesai melalui soal-soalnya tadi. Nah, jadi durasi baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai jawaban UTS Jarkom milik saya, Siti Dwi Nuraini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.